You cut me open and I keep bleeding, I keep bleeding, love. I keep bleeding, I keep bleeding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Aji di kelas matematika pada pokok bahasan barisan aritmatika. Dalam hal ini adalah soal-soal HOTS atau barisan aritmatika bertingkat. Sebelumnya kita pelajari ulang materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu menemukan rumus suku ke N. Ini masih barisan aritmatika tingkat 1. Tingkat 1 itu bedanya sama, tetap. Dalam kasus ini, kita tahu barisan 5, 8, 11, 14, dan 17, dan seterusnya ini memiliki beda yang sama, yaitu 3. 5 ke 8 itu selisihnya 3. 8 dengan 11 juga 3. 11 dengan 14 juga 3, dan seterusnya. Maka, langkah pertama untuk menentukan rumus suku ke N, kita tentukan dulu bedanya, yaitu 3. Suku kedua dikurangi suku pertama. Kemudian langkah selanjutnya setelah menentukan beda adalah suku pertama selalu dikurangi dengan bedanya tadi. Suku pertamanya dalam hal ini adalah 5. 5 dikurangi 3, hasilnya 2. Maka rumusnya adalah 3N ditambah 2. 3-nya ini diambil dari bedanya tadi. 3N, selalu N. Karena ini hasilnya 2 plus 2, maka ini kita tulis plus 2. Bagaimana kalau ini hasilnya negatif 2? Maka ini min 2. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Berikutnya, contoh lain, tentukan rumus suku ke N dari barisan negatif 9, negatif 5, negatif 1, 3, 7, dan seterusnya. Langkahnya sama. Kita tentukan dulu beda. Beda itu adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Negatif 5 dikurangi negatif 9. Artinya negatif 5 ditambah 9, ketemunya 4. Kemudian setelah menentukan beda, kita tentukan suku pertama dikurangi dengan beda. Berarti negatif 9 dikurangi dengan bedanya tadi berapa? 4. Negatif 9 dikurangi 4, hasilnya adalah negatif 13. Maka rumusnya adalah rumus suku ke N dari barisan tersebut 4N kurangi 13. Kenapa 4N? 4 ini diambil dari bedanya tadi 4. Sedangkan negatif 13, karena di sini tadi suku pertama dikurangi bedanya adalah negatif 13. Jadi rumus suku ke N dari barisan tersebut adalah UN sama dengan 4N kurangi 13. Contoh berikutnya. Diketahui rumus suku ke N, 2N ditambah 1. Tentukan hasil dari penjumlahan suku ke-5 ditambah suku ke-20. Dalam hal ini disingkat U5 ditambah U20. Langkah pertama, kita tentukan dulu suku ke-5-nya dengan menggunakan rumus pada soal, yaitu 2N ditambah 1. Maka kita tulis 2N ditambah 1, N-nya 5. Kenapa N-nya 5? Karena yang ditanyakan suku ke-5. Maka 2 kali 5 ditambah 1. 2 kali 5, 10 ditambah 1, hasilnya 11. Dengan langkah yang sama, kita tentukan dulu suku ke-20. Rumusnya sama ya, 2N ditambah 1. Ini tergantung pembuat soalnya, bisa rumus yang lain ya. Jadi 2N ditambah 1, 2 kali 20. Kok bisa 20? Karena yang ditanyakan adalah suku ke-20 atau urutan ke-20. 2 kali 20 ditambah 1. Hasilnya 40 ditambah 1, ketemunya 41. Karena yang ditanyakan hasil penjumlahan U5 ditambah U20, ya sudah, kita tinggal jumlahkan saja. 11 ditambah 41, ketemunya adalah 52. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke barisan aritmatika bertingkat. Ini biasanya HOTS. Membutuhkan berpikir kreatif dan kritis. Baik, contohnya pada barisan 4, 6, 10, 16, 24. Tentukan A. Rumus suku ke N, B. Suku ke-30. Kalau kita tentukan beda pada tingkat pertama, ini ternyata bedanya berbeda.
Kita cek ya, 4 dengan 6 itu 2. 6 dengan 10, 4. 10 dengan 16 bedanya 6. Dan seterusnya. Tapi cara naik ini. Bedanya naik terus dan tetap 2, 2, 2 terus. Tapi ingat sekali lagi bahwa ketika mendapati kasus seperti ini boleh manual. Kalau itu terjangkau. Tapi kalau cukup banyak, alangkah baiknya rumus ini, cara ini Anda kuasai. Rumus umumnya apa? AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Baik, kita bahas sekarang. Tadi barisan yang diketahui adalah 4, 6, 10, 16. Kita tentukan dulu selisihnya masing-masing. Di sini kita tulis dulu, siapkan pulpennya. Nah, di sini 4 dengan 6 selisihnya adalah 2. 6 dengan 10 selisihnya 4. 10 dengan 16, 6. Nah ini tingkat pertama. Ternyata selisihnya berbeda. Maka kita tentukan dulu sampai tingkat kedua. Tingkat kedua selisihnya 2 dengan 4 itu 2. 4 dengan 6 kebetulan juga 2. Nah ini sudah sama. Yang bawah ini adalah tingkat 2, ini tingkat pertama. Yang paling depan yang saya lingkari ini bilangan kuncinya untuk menentukan nilai A, B, dan C. Langkah pertama yang saya lingkari paling bawah yang ini selalu dibagi 2 untuk mendapatkan nilai A. Berarti yang saya lingkari saya tulis dulu ya, 2. Selalu dibagi dengan 2. Ketemunya adalah 1. Selanjutnya bagian yang tengah, yang ini 2 ini. Bagian yang tengah ini untuk menentukan nilai B. Caranya adalah 2 yang saya lingkari selalu dikurangi dengan 3 kali A. 3A. Sama dengan berapa? A-nya tadi berapa? 1. 3 kali 1 kan 3. 2 kurangi 3, negatif 1. Ketemu B-nya negatif 1. C sekarang. C yang berarti lingkaran yang paling atas 4 ini. Kita tulis dulu 4. Selalu dikurangi. Hasil penjumlahan A ditambah B. Ini untuk mendapatkan nilai C ya. Nah, maka sama dengan A tambah B dulu kita hitung. A-nya tadi 1. B-nya negatif 1. 1 ditambah negatif 1, 0. Berarti 4 dikurangi 0, 4. Maka C-nya ketemu 4. Kita masukkan ke rumus UN tadi. UN sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, A-nya tadi berapa ya? A-nya tadi 1. Kita tulis 1X kuadrat. B-nya tadi berapa? B-nya negatif 1, ini B. Ini B. B-nya negatif 1, berarti negatif 1X. Jadi B-nya tinggal diganti negatif 1. Ditambah C. C-nya berapa? C-nya 4. Ditambah 4. Sama dengan, karena ini koefisiennya 1, boleh ditulis, boleh tidak. Dalam hal ini, saya tidak tulis ya, langsung X kuadrat saja. Karena 1 dikali X kuadrat, hasilnya X kuadrat. Sedangkan ini negatif 1 kali X, berarti negatif X. Ditambah 4. Inilah rumus suku ke N barisan di atas. Kemudian, untuk menjawab yang D, tentukan suku ke 30. Tadi kita dapatkan rumusnya adalah X kuadrat dikurangi X ditambah 4 sama dengan, nah X-nya diganti 30, berarti 30 kuadrat 900 dikurangi X-nya 30 ditambah 4 sama dengan 900 dikurangi 30 adalah 870 ditambah 4, 874. Inilah jawabannya. Selanjutnya, soal cerita
masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari kita, tanpa kita sadari ternyata ini juga masalah barisan aritmatika. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. Dalam aula, terdapat susunan kursi membentuk barisan aritmatika. Baris kedua terdapat 3 kursi, sedangkan pada baris kelima terdapat 9 kursi. Hitung banyak kursi pada baris ke-9. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, saya istilahkan dengan cara selang, selisih, dan silang. Maksudnya seperti apa? Perhatikan simulasi yang Ustadz tampilkan berikut. Kita tahu, yang diketahui adalah baris kedua dengan baris kelima. Baris kedua dengan baris kelima lebih banyak yang baris kelima. Maka kita tulis baris kelima kursinya ada 9. Baris kedua kursinya ada 3. Maka ini selalu dikurangi. Loh, kok dikurangi Ustaz? Karena selisih dan silang. Kita hitung dulu selisihnya. Selisihnya sekarang 5 dikurangi 2 itu 3. UN, selalu UN. Karena kita temukan dulu rumusnya. Kemudian 9 dikurangi 3, 6. N. Nah, sekarang kalikan silang. 5 dikali 3, 15. Selalu dikurangi. 9 kali 2, ketemunya adalah 18. Kita hitung, 15 dikurangi 18, hasilnya adalah negatif 3. Nah, negatif 3 ini kita taruh di belakangnya 6N. Kita tulis negatif 3. Maka, kita dapatkan rumus suku ke N-nya adalah semua yang sebelah kanan sama dengan, kita bagi dengan angka depan UN. Angka depan UN berapa? 3, ya kan? Ini 3. Nah, ini 3 ini. Maka semua dibagi 3. 6 dibagi 3, 2N. Negatif 3 dibagi 3, negatif 1. Ketemu. Rumusnya adalah UN sama dengan 2N min 1. Karena yang ditanyakan banyak kursi pada baris ke-9, maka U9 sama dengan, kita tulis dulu rumusnya yang kita dapatkan tadi. 2N dikurangi 1 sama dengan 2 dikali N-nya berapa? N-nya adalah yang ditanyakan pada baris ke-9. Maka 2 kali 9 dikurangi 1 sama dengan 2 kali 9 adalah 18 dikurangi 1 sama dengan 17 kursi. Seperti itu. Berikutnya, contoh yang lain. Di masalah kontekstual, dalam kehidupan sehari-hari, Susi memiliki seutas tali dipotong menjadi 5 bagian. Membentuk barisan aritmatika. Panjang potongan terpendek itu 6 cm dan terpanjang 14 cm. Hitung panjang tali mula-mula. Nah, kalau ini sebenarnya sudah masuk deret. Maka, karena ini deret, maka penjumlahannya kita tentukan dengan rumus SN. SN itu jumlah suku ke N. Maka, rumusnya adalah N selalu dibagi 2 dikalikan suku pertama atau potongan terpendek ditambah potongan terpanjang U5. Loh, kok U5, Tat? Karena di sini 5 bagian. Ada 5 bagian di sini. Nah, maka 5 ini sebagai N-nya. Maka 5 dibagi 2 dikali U1-nya yang terpendek. Terpendeknya tadi 6. Ditambah terpanjang 14. Sama dengan, oke, saya tulis di sini aja yang agar lebih jelas, sama dengan 5 per 2 dikali 6 tambah 14, 20. Nah, sama dengan, setelah kita hitung, ini ternyata 20 dibagi 2 itu 10.
5 kali 10 adalah 50 cm. Jadi panjang tali mula adalah 50 cm. Terakhir, perhatikan tumpukan gelas yang sejenis. Pada gambar yang paling kiri itu ada 3 gelas tumpukan, itu tingginya 7 cm. Sedangkan yang sebelah kanannya itu ada 5 tumpukan gelas, ternyata dihitung 11 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah tinggi 10 tumpukan gelas yang sama? Ini mirip dengan penyusunan kursi-kursi yang di dalam aula tadi. Kalau ini 3 gelas, maka 7 cm. Kita terus saja. 3 gelas di sini aja. 3 gelas itu 7. 5 gelas yang lebih banyak kita taruh di atasnya. 5 gelas itu 11 cm. Selalu dikurangi. Selisih dan silang. Cara selang. 5 dikurangi 3 itu 2 UN. Ya kan tadi? Sama dengan 11 dikurangi 7, 4N. 5 dikali 7 itu 35. Selalu dikurangi. 11 kali 3, 33. Sama dengan 2. 2 ya. Karena ini positif hasilnya, maka kita tulis di sini positif 2. Maka UN-nya adalah persamaan yang ada di sebelah kanan sama dengan dibagi dengan angka depan UN. Angka depan UN adalah 2. 4 dibagi 2, 2N. Plus 2 dibagi 2, plus 1. Inilah rumusnya. Rumusnya tumpukan gelas tersebut. Karena yang ditanyakan adalah U10. Kok U10 ini? Berapakah tinggi 10 tumpukan gelas? Maka U10 sama dengan 2N ditambah 1 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 1 sama dengan 2 kali 10, 20 ditambah 1 sama dengan 21 cm. Jadi tinggi 10 tumpukan gelas yang sama adalah 21 cm. Demikian untuk pembahasan barisan aritmatika untuk bertingkat atau soal HOTS-nya. Semoga bisa dipahami. Silakan nanti dipelajari ulang agar konsep yang sudah dikuasai semakin maksimal. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya pada pembelajaran matematika bersama Ustadz Najib. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.